Halo sanak saudara, selamat datang di channelnya Ikrimah. Kabar sana, mudah-mudahan saya selalu yo, karena lalamuna basuul, lalamuna update video, teman-teman maklumin aja lah ya. Pada kesempatan kali ini aku akan membagikan video yaitu belajar bahasa Minang lagi, karena sepertinya teman-teman suka banget kalau aku membagi wawasan tentang bahasa Minang. Teman-teman orang Minang mungkin video ini terlihat biasa-biasa saja, dan mungkin orang yang di luar Minang mungkin video ini sangat membantu teman-teman, dan juga jika teman-teman mau ke Padang jadinya nggak canggung gitu. Jadi sebelum aku lanjut videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe sekarang ya, dan jangan lupa like juga dan share ke seluruh media yang kalian punya supaya aku bisa tembus 4.000 jam tayang, karena dari 2018 sampai 2021 jam tayang aku belum tembus guys, karena aku mungkin kurang konsisten, karena salah aku juga sih. Mudah-mudahan aku bisa tembus 4.000 jam tayang, bahkan lebih. Amin. Oke, tanpa basa-basi lagi, sekarang kita lanjut ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Minang tentang paragai kamar. Jadi paragai kamar itu adalah semua benda-benda yang ada di kamar kita. Jadi kebetulan benda-benda yang ada di kamar aku tidak mencukupi untuk video ini, tapi aku tetap membagikan video ini sebisa aku. Nah, ini teman-teman penampakan kamar aku. Ini kamar yang seadanya aja, yang nggak ada lemari, nggak ada tempat tidur, cuman kasurnya aja ya. Ini dia. Tuh, itu penampakan kamar aku yang seadanya. Nih. Ini aku bukan bermaksud untuk pamer. Ya, ini aku cuman menyontohkan kepada teman-teman supaya teman-teman lebih mengerti aja nanti videonya. Oke, kita sambil jalan-jalan aja ya. Jadi yang pertama yaitu kita langsung aja belajarnya. Yang pertama yaitu tampe tidur. Tampe tidur itu tempat tidur ya, yang untuk letakin kasur gitu, teman-teman tahu kan ya. Tapi dalam bahasa Minang itu tampe tidur, namanya tampe tidur. Yang kedua yaitu, jadi yang ini dalam bahasa Indonesianya kan kasur, tapi dalam bahasa Minang itu namanya kasua ya. Nih. Terus yang kedua yaitu nih, bantal kepala. Bantal dalam bahasa Minang yaitu banta. Ini kan biasanya untuk kepala ya. Jadi dalam bahasa Minang bantal kepala ini yaitu namanya banta kapalo, atau ada juga orang yang nyebutnya yaitu banta pica, banta tipis lah nih, banta pica, ada juga orang yang bilang gitu ya. Yang ketiga ini banta guliang. Nih, bantal guliang, jadi nyebutnya itu banta guliang ya, teman-teman paham ya. Terus selanjutnya yaitu ini yang merah ini kalau dalam bahasa Indonesia itu selimut ya, teman-teman tahu. Jadi selimut itu dalam bahasa Minang yaitu salimui. Mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin tidurnya pakai kain sarung. Jadi kain sarung itu bahasa Minangnya yaitu kain saruang. Oke. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Jadi yang di samping aku ini namanya kalau dalam bahasa Indonesia kipas angin ya. Tapi kalau dalam bahasa Minang itu namanya kipeh angin. Jadi kipas itu berubah menjadi kipeh angin. Selanjutnya yaitu lemari.
karena kebetulan aku tidak ada lemari cuman lemarian gitu. Yang penting ada tempat bajunya. Jadi ini penampakan lemari aku. Nah, ini lemari aku. Sana. Nah, ini lemari aku yang seadanya ini. Jadi di sini tempat letak bajunya ya. Yang penting adalah tempat baju. Lemari, kalau dalam bahasa Minang itu lamari. Terus selanjutnya yaitu cermin. Cermin dalam bahasa Minang yaitu camin. Nih. Camin untuk ngaca ya, untuk berkaca. Tapi kalau ada juga orang yang bilangnya kaco. Camin atau kaco. Selanjutnya ada tempat duduk. Nih, tempat duduk. Mana tahu ada di kamar tidur teman-teman yang punya tempat duduk. Jadi tempat duduk itu namanya kalau dalam bahasa Minang tampe duduk. Tampe duduk ya. Oke, sekarang kita lanjut apa lagi ya? Oh, tong sampah. Mana tahu ada di kamar teman-teman ada tong sampah ya. Jadi kalau dalam bahasa Minang itu tong sampah berubah menjadi tampe sampah. Tampe sampah. Lanjut, mana tahu ada di kamar teman-teman ada jam dinding. Tapi dalam bahasa Minang itu berubah menjadi jam dinding. Kebetulan di kamar aku tidak ada jam dinding ya. Selanjutnya yaitu foto. Foto dalam bahasa Minang tetap foto ya. Tetap aja foto. Jendela dalam bahasa Minang tetap jendela. Gorden tetap gorden. Pintu tetap pintu namanya. Terus apalagi ya yang ada di kamar? Kalau dinding. Nih dinding. Kalau dinding itu berubah menjadi dinding. Jadi pada video aku sebelumnya aku sudah menjelaskan yaitu kata yang berakhiran huruf ing berubah menjadi yang dalam bahasa Minang ya. Bagi teman-teman yang mau nonton video aku silahkan cek video aku yang sebelumnya ya. Oke, sana cukup sekian video aku kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupa share video ini ya supaya aku cepat tembus jam tayangnya dan juga berkembang. Aku mohon maaf apabila salah-salah kata karena aku baru-baru belajar membuat video juga. Mungkin video ini dikatakan belum sempurna ya. Sana jangan lupa komen bagi teman-teman yang mau tahu ada benda-benda yang alun disabuian di kamarnya, komen salah di bawah yo. Komen sebanyak-banyaknya, share ke seluruh media yo sebanyak-banyaknya. Oke sana, sampai jumpa di lain waktu. Bye.